Shalom saudaraku, dimanapun Anda berada. Senang berjumpa kembali menjumpai saudara. Saya berharap kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus. Selamat datang di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu bagi kami hari ini. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak-Mu bagi kami. Mari Tuhan buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Puji Tuhan. Saudaraku, kita mungkin pernah mendengar satu peribahasa, nasi sudah menjadi bubur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan yang sudah terlanjur dan tidak bisa diperbaiki atau diubah lagi. Itu artinya bahwa setiap kejadian yang sudah terjadi tidak bisa diubah lagi, saudara. Hal ini selaras dengan kehidupan manusia. Segala sesuatu yang terlanjur terjadi tidak bisa diubah kembali. Namun ada berita gembira, saudara, bagi kita orang-orang percaya. Tuhan kita sanggup mengubah segala sesuatu, bahkan Tuhan sanggup membuat sesuatu yang baru dalam hidup anak-anaknya. Firman Tuhan berkata, aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Saudara, kisah kehidupan Yusuf adalah contoh berharga bagi kita. Yusuf mengalami hal-hal buruk, dimasukkan di sumur, dijual sebagai budak, dipenjara. Bukanlah akhir perjalanan hidup Yusuf, saudara, namun merupakan bagian dari proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Ketika Yusuf tetap setia menjalani proses dan tidak memberontak kepada Tuhan, hal-hal luar biasa Tuhan nyatakan dalam kehidupannya. Keadaan Yusuf yang secara manusia hopeless, Tuhan ubah menjadi hopeful. Bahkan hidupnya pun menjadi berkat bagi kaum keluarga dan bangsanya. Firman Tuhan berkata, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya, dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Saudaraku, kunci agar tetap kuat di tengah penderitaan yang berat adalah jangan tawar hati. Firman Tuhan berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Tetap menjaga ucapan dengan selalu memperkatakan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Dan arahkan pandangan hanya kepada Tuhan Yesus, sumber pertolongan, bukan kepada yang lain, saudara. Saudaraku, sekalipun keadaan sepertinya belum juga berubah, seperti berada di lembah-lembah kekelaman atau padang gurun, itu bukanlah akhir perjalanan hidup kita, saudara, sebab kita masih punya pengharapan di dalam Tuhan. Dan pengharapan di dalam Dia tidak pernah mengecewakan. Tuhan pasti sanggup mengubah keadaan dari yang tak mungkin menjadi mungkin, asalkan kita tetap hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja
di dalam kita. Mari saudaraku, jikalau hari-hari ini kita mengalami keadaan yang sepertinya tidak mungkin, mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Hanya Dia yang mampu mengubah keadaan kita. Dia sanggup mengubah duka cita menjadi sukacita. Dia sanggup mengubah ratap tangis menjadi tari-tarian. Amin, puji nama Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih buat firman-Mu saat ini. Engkau yang sanggup mengubah keadaan dalam hidup kami. Kami sadar kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Engkau yang sanggup mengubah segala sesuatu yang tak mungkin menjadi mungkin. Terima kasih Tuhan, bahwa kami ya Tuhan hidup selalu tinggal di dalam Engkau. Dan tinggalkan kasih dan belas kasihan-Mu bagi kami yang mendengar firman-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mendengar program ini dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, pergumulan, permasalahan, mari Tuhan tolong mereka. Bebaskan mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka. Serta buka jalan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati mereka dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, bisnis, pendidikan, dan apapun yang mereka kerjakan. Kami berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa. Tuhan bebaskan, lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi saudara kami yang tertimpa musibah dimanapun mereka berada. Tuhan yang menolong kehidupan mereka, memberikan kekuatan, penghiburan nyata bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Mari Tuhan memberkati dan memulihkan bangsa kami saat ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati firman Tuhan. Mari saudara, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa, mari kita tetap berdoa, bersuka cita senantiasa. Sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.